Ya, aku semangat lagi. Baik Bu, ini saya akan menyampaikan sebuah kisah. Mudah-mudahan dengan kisah ini, kalau ada sifat ini dalam diri itu segera kita bertobat. Nah, ya, segera kita bertobat. Ada seorang wanita ahli ibadah. Nah, pada suatu hari telah berkumpul Rasulullah SAW bersama sahabatnya di sebuah masjid. Contohnya Masjid Amanah Mukminah. Situlah kami berkumpul dengan sahabat. Tak jauh dari masjid itu ada rumah seorang wanita ahli ibadah. Contohnya sejauh ini. Tapi bukan rumah ini, bukan masjid itu. Malah orang nanti ya. Lalu aku kata sahabat, keluarlah wanita itu berjalan menuju masjid. Aku kata sahabat, mestilah wanita ini ahli syurga. Malam harinya dia sholat sunnah, ya, banyak baca Quran. Siang harinya dia berpuasa. Semua dilibas olehnya. Yang wajib-wajib apa? Sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, segala macam selesai nak dia. Malam harinya tak lepas dari zikir. Baca Quran. Kurang, masih kurang. Siang harinya dia berpuasa sunnah. Tapi tahu satu kampung tuh, oh, ustazah ini luar biasa, malam harinya berzikir, siang harinya puasa. Waktu dia lewat, aku kata sahabat, ini pasti masuk surga. Kalau kita tengok juga, iya betul. Intinya ya, kalau kita tengok dari mata kasar, mungkin iya. Karena kita tak tahu apa yang ada di dalam hati. Padahal kata Allah, ini bahaya nih Bu. Ada aja sifat sombong sebesar ini ya dalam hati itu tuh, belum sampai ke surga. Maka saya bilang, kejahatan yang paling jahat dari ustaz-ustaz adalah ketika dia memandang orang yang berbuat dosa itu ahli neraka, surga itu buat aku. Nah, salah dosa. Aduh, tak dosa yang masuk neraka tuh, pada zaman dulu tuh gara-gara dia memandang orang lain, ahli neraka. Perbuatannya ahli neraka. Kita tak tahu ujungnya hidup lawan, tak tahu dong. Sekarang mungkin kita menengok dia mabuk-mabukan. Sekarang kita tengok dia berjudi segala macam. Kita tak tahu entah 10 tahun yang akan datang dia tobat. Tapi biasanya Bu, kalau terus buat tuh ada tobat tuh. Nah, singkat cerita, pasti penghuni surga, pasti punya kedudukan yang luar biasa di surga. Apa kata Nabi? La hiya finnar. La hiya finnar. Bukan la hiya finnar. Apa finnar itu? Api ya, tapi jangan ngomong sama sinar ada bukan. Bukan nih. Api aku kau beda itu. Pak Herman inilah karakternya. Pak Herman itu memang karakternya itu orangnya humoris itu. Aku dulu kan ada ibu-ibu tuh waktu kami ke Singarawa, Pak kami tanda tuh kalau saya datang nanti aku tak bisa berketawa, ada ketawa. Contoh saya mengirim sambung, tapi tak sanggup saya bingung sekali sebulan kan berarti. Lalu aku kata Nabi jawabnya, tidak dia masuk neraka. Bukan sekali Nabi bilang, tidak dia masuk ke dalam neraka. Tidak dia masuk ke dalam neraka. Terkejut dalam sahabat kami. Nabi, bisa. Tapi kita macam itu. Solat sudah, baca Yasin selalu, malam hari berzikir, banyak panjang solatnya, siang hari berpuasa. Kenapa bisa pula dia masuk ke dalam neraka? Apa kata Nabi? Lidahnya senantiasa menyakiti hati tetangganya. Nah ada yang tak selamat dari dia. Atau semua dalam keadaan ini. Mak anak berkelahi dengan dia, suami istri berkelahi dengan dia. Mungkin aku kata, tengok aku ni, suamiku ni ada segala macam kayu. Suami kau ada ya, dah tak ada miskin lagi ya. Kayu. Tak selamat tetangga oleh dia karena mulut dia ni. Kalau bercakap bahasa dia tajam. Karena dia beranggapan masuk surga itu hanya hubungan dengan Allah. Dia lupa hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, dua-duanya harus jalan tuh. Maka kesalahan orang-orang alim yang cuma fokus kepada kan ada agama, ya kan ada kan? Dia lupa. Saya pernah mendebat dulu aku katanya kan. Tidak penting ilmu dunia dulu Pak Herman.
Siapa bilang Pak, bukan kok dalam agama Islam kita dianjurkan silaturahmi Pak, benar. Kalau jembatan Teluk Mesin tak dibuat Pak, tak bisa kita silaturahmi. Bisa Bapak. Ya Allah, seberang kanan kalau tak tsunami ya tadi. Tentu yang membangun itu ahli-ahli ya Bu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Memang ilmu agama itu utama, tetapi ilmu yang berhubungan dengan membantu orang, bisa membuat jembatan, bisa membuat jalan segala macam, itu masuk cabangnya dia. Nah tadi Bu, seorang wanita saja yang sudah diterima amalnya ya, diterima amal pokoknya ya, masih bisa masuk ke dalam neraka hanya karena lidahnya kepada tetangga. Tetangga itu apa? 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Maknanya 40 di depan harus aman dari lidah kita, 40 belakang harus aman dari lidah kita, 40 samping harus aman dari lidah kita, 40 di kiri harus aman dari lidah kita. Kedengaran remehnya. Mungkin kita punya tetangga macam ni, tengah malam kita tak tahu waktu bunyi bas benar. Oh sakit. Nah, contoh membuat bengkel 24 jam bunyi. Karena bengkel tak boleh ya jam sekian dia kan. Ada tetangga kita meninggal dunia pas ketika itu kita pesta. Kita hentikan band tengah malam, tak tetap diteruskannya. Sementara orang sebelah nangis. Itu contoh aja tuh. Contoh apa lagi? Dihadirkannya air longkang dia pas di samping sempadan. Nah, bukan mulut aja tangan. Buat api di sempadan mati semua tanaman orang. Orang tu yang mau baju saat itu juga dia nak masuk sampah bawa asap semua baju orang. Selamat orang itu. Contoh begini Bu. Itu contoh yang kecil ya. Jadi kata Nabi 40 di depan harus aman, 40 belakang harus aman, 40 di aman, 40 ini harus aman. Apalagi kalau jangan ke tetangga satu kecamatan Sungai Api ini itu kan lipat kan. Kejadian bau di Sungai Kayuara tuh orang tertangkap pelakor contoh tuh kalau bisa kita tutupi ya di tukang foto dikirim tahu sesungguhnya. Nah inilah contohnya katanya ya manusia yang berakhlak bermoral ilmu ini Bu, satu aib orang yang kita tutup kata Allah, satu pula kesalahan itu dimaafkan oleh Allah di akhirat nanti. Bukan bermakna kita menutup kejahatan ya Bu. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Allah itu senantiasa membuka pintu taubat. Contoh sekarang dia terjerumus dalam perzinahan, sekarang dia terjerumus dalam perjudian. Suatu hari kalau dia bertobat, ibu mau tulis segala macam, ibu unggah besok. Aku kata orang, ini dulu mantan penari dangdut, ini dulu mantan pemabuk, nih akhirnya dia sakit hati, adik dia nggak boleh. Nah, ya. Jadi itulah tujuan kita besok. Yang terakhir kita pertemuan kita terakhir, mudah-mudahan para tetangga datang semua itu saling memaafkan. Jangan sampai hanya gara-gara itu Bu masuk itu ke denganku saling PR mata sanggup. Hari punya sanggup Bu. Tidak, siapa lakunya yang paling ringan? Paman Nabi, Abi Thalib. Itu yang paling ringan tuh. Kenapa Nabi menangis? Kenapa Nabi berduka cita waktu pamannya meninggal dunia? Aku pun Nabi tidak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Aku Nabi tidak tahu itu tahu betulnya karena dia gagal. Paman masuklah ke dalam agama Islam. Paman ucapkanlah kalimat yang bisa aku bela di hadapan Tuhan nanti. Aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang Abu di situ. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu segala Abu. Aku kata Abu, Abu tadi. Kau tak suka dengan Tuhan bapak kita. Siapa Tuhannya? Lata, Uzza, Manat, Ubal, itu dibisik terus. Semua abu-abu yang jahat tadi, yang tak ikut Abu Bakar, ikut Abu Bakar. Yang tak mau ikut campur Abu Tungku. Lalu ketika Nabi Muhammad bilang paman, tolonglah paman, istilah macam itu. Paman dapat merawat dia dari kecil. Meninggal dia dirawat oleh datuknya. Setelah datuknya meninggal dunia, dirawat oleh pamannya. Padahal pamannya itu Bu, sama ya Bu ya, dari ibu-ibu yang lain, pamannya itu di antara yang lain yang paling miskin lagi. Tapi kenapa datuknya berpesan yang harus merawatnya adalah
Abu Thalib, karena ternyata Abu Thalib ini memiliki sifat kasih sayang melebihi yang lainnya. Nah, lagi-lagi kalau ibu punya suami nih, ya kan, seumur hidup walaupun ibu dikasih emas segala macam kasih sayang lah ada, cuman nggak punya dari ampal, ya. Macam itu juga aku berpesan kepada Abu Thalib, rawatlah Nabi Muhammad. Dari kecil, dari yatim piatu dia rawat sampai Nabi Muhammad mendapat wahyu. Berani orang Arab untuk membunuh Nabi, tak pernah berani. Kenapa? Abu Thalib ini adalah suku yang paling dihormati. Di belakang dia ada yang namanya nanti Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, sedikit dari 5 menit terakhir ya. Orang Arab kenapa tak berani membunuh Nabi? Di belakang Nabi ada seorang perempuan kaya raya. Hampir seluruh ketika orang Islam itu tak punya pakaian, bukan bermakna tak berpakaian, ini bahasa ini. Paceklik, musim tak ada duit sama sekali lagi ya. Siti Khadijah disumbangkan hartanya separuh pakaian orang Islam pada saat itu. Di perempuan Islam separuhnya juga dia yang berikan. Meninggal dunia kedua orang. Kalau Nabi Muhammad itu Abu Thalib masih ada berperang melawan Nabi Muhammad, maka yang berperang nanti bukan hanya Nabi Muhammad, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Itu hebat orang Arab, Bu. Kenapa Nabi istrinya 9? Kenapa istrinya 11? Itu strategi sebetulnya. Bani Muthalib dan Bani Hashim itu banyak Islam itu, Bu. Tapi kalau Nabi Muhammad diganggu, angkat pedang. Jangan cukup. Nah, kalau Nabi Muhammad kan sudah pernah disogok Nabi Muhammad nih. Muhammad kau tidak aku perempuan paling cantik. Kami kumpulkan semuanya. Harta kami kumpulkan semua hartanya. Tapi tolong jangan kau caci Lata, Uzza, Manat, Tuban. Tendak Nabi Muhammad. Gini aja lah Muhammad. Itu ibadahnya gini. Nabi Muhammad dan orang Islam ikut kami sekali seminggu. Nanti kami sekali seminggu ikut pula beribadah orang Islam. Mau tak Muhammad? Tidak mau. Sekali sebulan Nabi Muhammad. Sekali sebulan kami ke masjid, itu contohnya. Sekali sebulan pula sembah pula kata Uzza. Tidak mau. Sekali setahun lah Nabi Muhammad. Kalau sekali setahun kami tak pegang kau. Tidak mau kata. Gini aja Muhammad. Sekali seumur hidup. Maka keluar ayat lakum di nukum. Itulah Bu, kita tak boleh ikut Natalan. Agama orang itu, agama kita. Kalau kementerian, dia mewakili kementerian. Ya, beda, bukan mewakili diri dia dulu. Itu tak boleh kalau gitu loh. Nah, itulah dia lakum dinukum wal yatim. Sedihlah Nabi Muhammad tadi, 3 tahun lamunya Nabi Muhammad itu tak makan tuh. Sebelum 9. Ya, Bani Muthalib, Bani Hashim, Siti Khadijah dan seluruh umat Islam, keluarga Nabi yang Islam dan yang tidak Islam, semuanya diboikot oleh orang Arab. Tak dapat cago lagi, kalau dipegang nanti. Lalu bagaimana cagonya? Gini aja kata orang Arab, kita buat piagam perjanjian. Isinya apa? Tidak boleh berjual beli dengan keluarga Nabi Muhammad, Bani Muthalib, Bani Hashim, seluruh orang Islam. Duitnya tak ada. Bertebu sapu pun tak boleh. Menjenguk orang sakit tak boleh. Kalau duit tak laku, apa yang dapat? Aku kayu nih, tak boleh beras tak laku. Nak beli Honda tak laku, tidak tak laku. Maka Nabi pernah dikatakan ketika itu yang dimakan oleh Nabi itu, Bu, lumut-lumut hijau yang di sumur Tuhan. Itulah yang kita. Selama 3 tahun. Kenapa cuma 3 tahun? Padahal orang Arab membuat waktu itu tuh ya, selama piagam ini masih tergantung dekat Madinah, selama di Ka'bah, selama itu puluh tak laku duit Nabi Muhammad. Tapi orang Arab ada yang punya hati juga, Bu. Aku katanya, Miku sanggup nengok orang Islam Muhammad, Bani Muthalib, Bani Hashim, keluarga itu sanggup enggak? Kita makan enak segala macam sementara dia menangis di kampung itu. Tengah malam selalu kedengaran menangis, aku menangis tak makan. Sementara kita ini cuma puasa dari jam setelah sholat subuh menjelang maghrib aja ada yang pingsan macam orang mati. Aku berani kata orang, kesimpulan yang terakhir, aku berani, aku akan koyak saat ini juga. Kalau kau soal, mau berdua nanti kena pun, dari itu nampak anak jakal katanya. Apa yang lain? Bawa yang lain. Akhirnya berkumpul banyak pemuda kumpul. Yuk kita ke Ka'bah, kita robek, apapun terjadi kita robek. Nah, pas sampai di situ pertolongan Tuhan lebih cepat. Macam mana bentuk pertolongan Tuhan? Anai-anai. Jumpulah anai-anai memakan piagam tubuh, semua tulisan dimakan kecuali nafas Allah dan Muhammad.
Nah, menurut perjanjian orang Arab, kalau piagam itu sudah rusak, terbebaslah Nabi Muhammad dari hukuman tadi. Itulah terbebas selama 3 tahun. Kalau 3 tahunnya dimakan lumut-lumut, jatuh sakitlah Paman Dio, jatuh sakitlah Siti Khadijah, meninggal kedua-dua. Nabi ketika itu pergi pula berdakwah di Taif. Sampai di Taif dilempar pakai batu berdarah-darah. Datang Jibril, Muhammad, kalau sampai dalam menetes ke bumi, kau perintahkan gunung Manu yang paling tinggi di Arab ini, aku lempar orang Taif ini sampai hancur. Kalau awak dipukul orang, datang kawan awak, aku balas. Oh, bencul kepala aku lanyak sampai tak bentuk awak masih itu kan. Kalau awak tuh, oh Jibril, ratakan, hancurkan api, bagi semua, keluarkan semua. Kalau awak tuh, Nabi Muhammad enggak. Aku kata Nabi Muhammad, dilakkan Muhammad cepat darahnya itu supaya jangan netes. Kalau netes nanti Jibril bolak-balikkan. Aku kata Nabi Muhammad, boleh jadi sekarang mak bapak dia tak beriman, suatu hari anak cucunya beriman. Sekarang pada tahun 2026, hampir 100% orang Taif itu agamanya Islam. Ibu ya, sampai di sini lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Herman yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi penting bagi kita di dalam mempertebal keimanan dan kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah. Bapak Ibu, untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita kembali bergabung di Masjid Imam Nahrawi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.